Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya, khususnya kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D. Ya, setelah minggu lalu kita mempelajari bagaimana membuat gambar dengan memanfaatkan gradasi warna yang ada di Microsoft Word. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari sedikit tentang simbol dan bagaimana membuat equation. Hal yang pertama, Bapak akan mengajari bagaimana cara menyisipkan simbol. Ya, simbol sendiri adalah lambang yang mengandung makna dan arti. Dan simbol sendiri itu biasanya tidak tersedia di perangkat keras seperti keyboard, ya, seperti simbol plus minus atau kurang lebih. Kemudian ada simbol di sini alfa, kemudian ada beta, ada omega, lambang simbol pi, dan lain-lainnya. Dan hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menyisipkan atau menginsertkan simbol ke dokumen Microsoft Word. Oke, langsung langkah-langkahnya sangat sederhana, siswa dapat memperhatikan dengan seksama. Oke, yang pertama, titik sisip tempatkan di posisi di mana simbol akan menyisip atau akan ditempatkan. Ya, Bapak di sini akan menyisipkan di sel yang pertama. Klik menu insert, kemudian pilih simbol. Siswa di sini silakan pilih more simbol. Ya, di sini siswa dapat merubah font dengan keinginan masing-masing. Ya, jadi sangat banyak pilihan font karena memang setiap kita merubah font juga akan merubah simbol-simbol yang ada di pilihannya. Ya, Bapak akan mencontohkan di sini. Bapak akan mengubah font dari normal menjadi font simbol itu sendiri. Ya, kita akan menerak ke bawah. Ini sesuai dengan abjad A B C D. Ya, jadi simbol di urutan S. Ya, Bapak agak percepat. Ya. Oke, di sini Bapak sudah menemukan font simbol, ya. Silakan kita pilih aja dengan cara mengklik. Ya, sudah diklik. Kemudian di sini muncul beberapa pilihan simbol, ya. Siswa dapat mendrag di sini, ya, memilih di sini ada penggulung layar. Kita klik atau kita drag ke bawah. Di sini sangat banyak muncul simbol-simbol yang diinginkan. Oke, yang pertama Bapak akan memasukkan simbol plus minus, ya. Ya, seperti contoh yang ada di tampilan layar. Oke, Bapak akan memilih mendrag ke bawah, ya, mencari simbol plus minus. Ya, di sini Bapak sudah menemukan di sini pilihan simbol plus minus. Kita klik. Karena posisi titik sisip tadi berada di kolom yang pertama, setiap Bapak mengklik tombol insert maka pilihan simbol akan berada di kolom tersebut. Ya, sekarang Bapak akan memindahkan kursornya atau memindahkan titik sisip ke sel berikutnya, yaitu sel kedua. Dan pilihan simbol yang akan Bapak masukkan yaitu alfa. Ya, oke, Bapak akan memilih lagi alfa. Ya, di sini Bapak sudah menemukan. Oke, Bapak klik alfa, kemudian klik insert, ya, atau boleh dilakukan dengan cara double klik, ya, double klik di pilihan, ya, double klik seperti ini, ya, ya. Jadi simbol alfa pun akan menyisip. Ya, berikutnya Bapak akan memindahkan titik sisip di sel yang ketiga atau di kolom yang ketiga, ya, dan pilihan simbol yang akan Bapak masukkan yaitu beta, ya, di sini. Kemudian untuk berikutnya itu pilihan omega. Di sini siswa dapat melihat langsung ada simbol omega, kemudian di insert, ya. Dan yang terakhir ada simbol pi. Silakan dipilih pilihan simbol pi yang ada di sini. Insert, ya. Dan selain simbol ini juga siswa silakan mempraktekkan simbol-simbol yang lainnya atau yang ingin siswa insertkan. Itu bagaimana cara menyisipkan simbol di Microsoft Word. Untuk materi berikutnya, bagaimana kita memasukkan rumus matematika atau lebih dikenal dengan equation editor, ya, di mana di sini equation editor dapat membantu kita ini
membuat rumus-rumus matematika dengan sangat mudah. Ya, di sini ada contoh-contoh rumus matematika seperti ada rumus pecahan, kemudian ada rumus pecahan dan akar, kemudian ada Bapak masukkan lagi bagaimana membuat soal metrik. Oke, di sini Bapak akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana kita membuat rumus matematika. Oke, masih di menu yang sama, yaitu di menu insert yang ada di sini. Kita klik menu insert, kemudian pilih equation. Ya, siswa dapat mengklik tanda segitiga yang ada di sini, kemudian memilih insert new equation. Ya, Bapak klik. Ya, di sini akan muncul tampilan atau tampilan menunya akan berubah masuk ke dimensi equation. Di sini sangat banyak simbol, ya, simbol-simbol matematika tentunya, atau yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan rumus-rumus atau pengetikan dalam metode matematika atau pengetikan matematika. Ya, kemudian juga di desainnya di sini ada fraction atau pecahan, kemudian ada strip membuat pangkat yang ada di matematika, kemudian ada radikal di sini yaitu berbentuk akar, kemudian ada integral, kemudian ada operasi besar, ya, operasi besar seperti ada sum, ada sigma, dan ada yang lainnya. Kemudian juga di sini disediakan berbagai macam kurung, ya, di sini dari kurung biasa, ada kurung metrik, ada kurung perawal, dan yang lainnya. Kemudian ada juga ada function, ya. Di sini ada function, contohnya ada seperti fungsi cos, ya, fungsi tangen, atau fungsi sin, yaitu sebuah sudut dalam satuan radian, ya. Kemudian kita ada juga aksen dan limit and log operation dan metrik. Oke, jadi sangat banyak di sini fungsi-fungsi matematika yang disediakan oleh Microsoft Word. Oke, langsung saja Bapak akan mempraktekkan bagaimana membuat rumus matematika. Di sini di kolom contoh sudah ada, ya, contoh-contoh soal yang ingin kita buat atau yang ingin kita praktekkan. Oke, langsung saja. Ya, siswa yang pertama tentu saja harus memilih klik menu insert, ya, kemudian memilih equation, kemudian pilih insert new equation. Ya, di sini terlihat yang pertama ada angka 5, langsung saja diketik 5, ya. Setelah itu tanda bagi, ya, langsung di keyboard tanda titik 2, ya, seperti ini, ya. Kemudian muncul bracket atau kurung, ya, tanda kurung di sini. Yang ada di sini kita klik bracket, kemudian ada di sini ada square bracket, kita pilih. Kemudian titik sisip silahkan insert atau klik ke bagian dalam, ya. Di sini terlihat ada perhitungan penggunaan pecahan, ya, yaitu kita akan menggunakan fraction, ya. Di sini kita klik fraction dan kita pilih pecahan biasa atau stacked fraction. Kita klik, siswa langsung dapat mengklik posisinya ke bagian atas seperti contoh 1/2. 1, kemudian silakan klik ke bagian bawah yaitu mengetik 2, ya. Begitu selesai, posisi titik sisip dapat diletakkan di antara bagian tengah 1 dan 2 seperti ini, ya. Kemudian ada simbol tambah atau jumlah, kemudian lagi-lagi ada simbol fraction atau pecahan, ya, masih menggunakan pecahan biasa atau stacked fraction. Ya, di sini muncul lagi 3/4. Klik 3/4. Oke, selesai untuk bagian pertama. Di sini titik sisip silahkan pindahkan keluar dari bracket atau keluar dari kurungan. Oke, kita klik ke sini titik sisip. Ya, sudah berada di sini. Oke, kemudian ada simbol perjumlahan atau simbol tambah yang ada di sini. Kemudian 25 diketik langsung tanpa harus equation. Kemudian persen juga tersedia di keyboard, yaitu di atas posisi 5. Jadi siswa silakan tekan tombol shift dan menekan 5. Ya, seperti ini persen. Kemudian kurang masih ada di fungsi keyboard. Kemudian di sini 1/4, ya, pilihan. Siswa langsung dapat mengetik 1, kemudian silakan memilih fraction lagi dan pilih pecahan biasa.
yaitu kita akan mengklik 1/4 ya, bagian sini. Kemudian silakan menekan simbol sama dengan dan titik-titik. Ya, di sini kita telah menyelesaikan contoh yang pertama, yaitu soal pecahan. Ya, untuk contoh yang kedua, Bapak akan praktekkan bagaimana membuat soal pecahan dan akar. Ya, di sini kita dapat melakukan langkah-langkah yang sama, yaitu klik menu insert, kemudian pilih equation, ya, kemudian memilih insert new equation, ya. Oke, di sini siswa dapat melihat di sini 2 tambah akar 8 per akar 6, ya, X kemudian atau dikali akar 6 per akar 6 sama dengan, ya, kita akan mencoba membuat soal tersebut atau soal pecahan dan akar. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat fractionnya dulu atau pecahannya dulu. Kita akan memilih stacked fraction, ya, kita pilih stacked fraction, kemudian di bagian atas kita akan ketik 2 tambah, kemudian kita akan memilih radikal atau akar. Ya, di sini ada square root, ya. Di sini akar 8, kita klik 8 yang ada di sini. Oke. Kemudian titik sisi berpindah ke bagian bawah, kita akan mengetik akar 6. Siswa silakan menunjuk lagi pilihan radikal yang ada di sini dan memilih square root, ya. Dan silakan mengetik angka 6 di bagian dalam akar. Oke. Bagian pertama sudah selesai. Kemudian di depan sini ada simbol kali perkalian, ya. Siswa dapat memilih simbol perkalian yang ada di sini, ya, yang ada di pilihan simbol. Kita dapat memilih sama dengan, ya, sama dengan, kemudian perkalian, kemudian ada pembagian, ya, ada pengurangan, atau bisa juga diambil di keyboard, ya. Oke, Bapak akan mengambil simbol perkalian. Oke, ini sudah masuk simbol perkalian. Kemudian di sini ada akar 6 per akar 6 sama dengan radikal. Kita akan mengambil lagi tanda fraction yang ada di sini, fraction. Kita klik, ya, stacked fraction. Oke, sudah muncul pecahannya. Kemudian kita klik ke bagian atas dari pecahan dan kita akan mengetik akar dari 6, ya. Radikal, pilih lagi, di sini ada square root. Ya, di sini akar, tapi bagian dalamnya kita akan mengetik 6, dan di bawah lagi hal yang sama lagi, radikal, pilih ini, kemudian ketik lagi 6. Ya, oke. Kemudian titik sisip akan kita pindahkan ke bagian tengah. Klik di sini. Ya, sudah berpindah, dan ketik simbol sama dengan atau langsung boleh dipilih di sini. Oke, ya. Ini contoh yang kedua kita sudah selesaikan. Baik, untuk soal yang ketiga, yaitu kita akan menyelesaikan rumus matematika, yaitu soal metrik, ya. Jadi bagaimana membuat soal matematika metrik di Microsoft Word. Caranya sama, yaitu klik menu insert, ya. Kemudian pilih equation dan pilih insert new equation, ya. Jadi kali ini siswa akan lebih dominan memilih pilihan metrik yang ada di sini. Yang pertama kita akan memilih bracket atau kurung. Kurung yang kita gunakan di sini adalah kurung metrik, ya. Kita akan memilih yang pertama bracket, ya. Ada banyak kurung biasa, kurung metrik, kurung kurawal, tapi Bapak memilih di sini ada square bracket atau kurungan metrik, ya. Kita selesaikan ini kurungan metrik. Kemudian titik sisip silakan pindahkan ke bagian dalam, ya. Di sini Anda akan melihat metrik, yaitu 2 baris dan 2 kolom. Silakan pilih metrik dengan pilihan 2 baris 2 kolom. Yang kita gunakan yaitu 2 kolom 2 baris. Oke, kita klik. Di sini sudah tersedia yaitu 2 kolom 2 baris. Siswa tinggal mengetik saja di bagian kolom yang tersedia. 2, 3, 4, 1. Oke, kita telah menyelesaikannya. Kemudian silakan titik sisip dipindahkan keluar dari bracket atau kurung metrik, ya. Kemudian di sini ada simbol tambah. Kemudian lagi-lagi kita memilih bracket metrik di sini, bracket, ya. Kita pilih bracket metrik.
kita klik lagi, masih menggunakan metrik 2 kolom 2 baris ya. Kita pilih metrik, kemudian pilih 2x2 empty metrik ya, kita klik sini. Di sini ada -4, siswa tinggal mengetik kurang 4 seperti ini ya, kurang 4, kemudian di sini ketik 1, di sini ada mengetik 5, di sini mengetik 3 ya, 3. Kemudian di sini ada sama dengan, kita lagi-lagi memilih titik sisip di luar dari bracket sama dengan. Oke, di sini ada, kita akan memilih bracket lagi, bracket masih metrik, metrik ya. Kemudian kita klik lagi bagian dalam, pilih metrik ya, di sini masih 2x2 ya, pilih 2x2. Kita akan memilih bagian pertama, di situ ada 2 tambah ya, kemudian ada tanda kurung ya, tanda kurung bisa misalkan dipilih bracket lagi dan pilih kurungan biasa seperti ini ya, kemudian ketik -4 kurang 4 ya. Kemudian bagian berikutnya itu di sini ada 3 tambah 1, 3 tambah 1 ya. Bagian bawah ada 4 tambah 5, dan yang terakhir ada 1 tambah 3. Oke, seperti itulah rumus yang Bapak contohkan. Pembelajaran kita pada pekan ini ya, tentang bagaimana menyisipkan simbol dan bagaimana membuat rumus matematika. Dan untuk tugas pada minggu ini, siswa dimintakan menyisipkan simbol. Boleh simbol apa saja ya, yaitu ada 5 simbol yang beda-beda. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat rumus matematika. Di sini ada 3 rumus yang Bapak contohkan tadi, bisa dicoba diulang lagi dan dipraktekkan ya. Hasil dari praktek siswa itu dapat dikirim ke Pak Muadar sebagai penugasan yang kedua, yaitu sebagai nilai harian yang kedua. Terima kasih telah menyimak pembelajaran TIK pada hari ini, dan Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.